Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita membuka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Pagi hari ini kita masih mempelajari tema 5, kewirausahaan, dengan fokus pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, anak soleh, apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah menyimak penyampaian dari Ustadz, video dari Ustadz, Anda sekalian dapat memahami tentang pengertian wirausaha, manfaat berwirausaha, dan jenis-jenis usaha di masyarakat dengan tepat, insya Allah. Baik, kita mulai saja pelajaran kita. Kita akan membahas dulu apa itu wirausaha. Wirausaha atau wiraswasta adalah orang yang pandai dalam memahami produk baru, menentukan cara produksi, hingga mengatur permodalan dan pemasarannya. Ustadz ulangi lagi. Wirausaha adalah orang yang pandai dalam memahami produk baru, menentukan cara produksi, hingga mengatur permodalan dan pemasarannya. Jadi anak soleh, wirausaha itu dia mempunyai produk. Produk itu dia ingin pasarkan atau ia ingin jual ke masyarakat. Jadi karena dia ingin menjual produk-produk yang ingin dia pasarkan, maka dia harus mengatur modalnya dan di mana dia harus mengirimkan atau menjual barangnya. Nah, ini namanya wirausaha. Nah, anak soleh, kira-kira manfaat apa yang bisa kita peroleh apabila kita memulai wirausaha dari kecil? Manfaat berwirausaha sejak dini. Apa saja manfaat berwirausaha sejak dini? Yang pertama adalah melatih kreativitas dan produktivitas. Kreativitas itu misalnya anak soleh biasanya dalam kegiatan bazar kita dilatih untuk kreatif, membuat desain produksi berupa pamflet, leaflet atau booklet. Lalu kemudian kita kreatif dalam mendesain jajanan kita atau jualan kita sehingga dilihat sama masyarakat atau pembeli, wah bagus ini, saya harus membelinya. Jadi melatih kreativitas dan produktivitas. Kemudian melatih anak berinteraksi. Ketika kita menjajakan barang misalnya anak soleh, kita harus berkomunikasi dengan orang-orang banyak. Ayo beli jualanku, ayo beli. Harganya murah, terjangkau, mewah dan meriah. Terus apalagi manfaat berikutnya? Manfaat berikutnya adalah meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat adalah menghindari perilaku konsumtif. Kenapa bisa menghindari perilaku konsumtif? Karena anak soleh, kita mengetahui bahwa ternyata mencari uang atau mengumpulkan uang itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah dengan kita meminta uang kepada orang tua kita. Ternyata harus menguras semua pikiran, tenaga, dan waktu kita untuk memikirkan bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang. Sehingga apabila kita sudah memiliki uang, kita pun berpikir, ini capek-capek dikumpulkan, kok harus dihambur-hamburkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Beli mainan misalnya, top up game misalnya, itu sesuatu yang sia-sia. Maka oleh sebab itu, dengan berwirausaha, kita bisa menghindari perilaku konsumtif. Kemudian kita juga mempelajari tentang untung dan rugi. Kalau saya tidak berusaha maksimal, tidak menjajakan jualan saya, keliling-keliling dari kelas ke kelas misalnya, jualanku tidak laku, saya rugi. Seperti itu. Kita mengetahui tentang untung dan rugi. Saat kapan untung dan saat dimana kita merasakan kerugian. Yang berikutnya adalah mengajarkan kemampuan mengelola keuangan.
Jadi ada berapa ini? Ada 6 manfaat berwirausaha. Pertama, melatih kreativitas. Kedua, melatih anak berinteraksi. Ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Keempat, menghindari perilaku konsumtif. Yang kelima, mempelajari untung dan rugi. Dan yang terakhir adalah mengajarkan kemampuan mengelola keuangan. Apa saja sikap penting dalam berwirausaha? Dan ternyata anak soleh, kita lihat pelaku-pelaku usaha di masyarakat banyak juga yang kemudian tidak menerapkan sikap yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita masih juga mendapati para pedagang yang tidak jujur dalam menjual dagangannya. Ada yang seharusnya tidak dijual tapi ditumpuk, akhirnya kelihatan di atasnya bagus, elok, enak dipandang, tapi ternyata di bawahnya mengandung misalnya buah-buahan yang sudah busuk. Ini juga tidak jujur. Nah, anak soleh, kita akan mempelajari sikap penting dalam berwirausaha. Apa sajakah sikap penting dalam berwirausaha? Yang pertama adalah jujur. Kenapa jujur sangat penting dalam kegiatan berwirausaha? Karena anak soleh, jujur menciptakan kepercayaan dan kenyamanan. Kepercayaan dan kenyamanan ini susah untuk dicari anak soleh. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak jujur, maka rasa kepercayaan kita dan ketidaknyamanan kita akan timbul kepada dia. Contohnya misalnya, dia menjual buah. Wah, kita lihat buahnya bagus di atas. Setelah dibungkus anak soleh, kita pulang ke rumah, akhirnya kita lihat, ternyata di atas bagus, di bawah jelek. Lantas apa yang kita rasakan? Kita rasakan adalah kekecewaan. Yang kedua adalah kita tidak akan mungkin lagi berbelanja ke tempat itu. Yang ketiga adalah ketidaknyamanan dalam berhubungan. Kita lihat dia kayak kita mau makan. Kamu telah menipu saya kemarin ya. Begitu ya. Jadi sikap penting dalam berwirausaha maupun dalam kehidupan kita, yang pertama adalah jujur. Yang kedua apa? Disiplin anak soleh. Ustadz punya kisah. Ada seorang yang kaya raya dan dia mempunyai 3 orang anak. 3 orang anaknya itu anak soleh. Ketika orang tua ini mau meninggal, dia menitipkan satu hal. Katanya, setiap pagi usahakan kalian tidak terkena matahari. Tidak terkena matahari. Dan ini saja yang pertama, tidak terkena matahari. Apa yang kemudian dipelajari dari ketiga anaknya ini? Anak pertama, anak soleh, karena dia berpikir, kayaknya ini pesannya orang tua saya ini tidak terkena matahari, ini saya harus memiliki mobil. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kredit mobil. Dia paksakan untuk membeli mobil. Anak yang kedua, anak soleh, dia berpikir, bagaimana caranya agar kemudian saya tidak terkena matahari. Maka kemudian di pusat perbelanjaan, dia membeli tanah yang di sekitar itu yang harganya mahal sekali, sehingga dia harus membelinya dengan cara berutang. Anak pertama dan anak kedua bangkrut karena tidak bisa membayar utang-utangnya yang berjubel itu yang banyak. Sedangkan anak yang ketiga, kenapa anak ketiga ini dia makmur-makmur saja? Ternyata anak soleh, anak ketiga juga menerapkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya sebelum meninggal, yaitu jangan terkena matahari. Apa artinya itu anak soleh? Ternyata yang dimaksud oleh ayahnya adalah memulai sesuatu, misalnya berwirausaha atau berusaha, adalah dimulai sebelum matahari terbit. Jadi dia pagi-pagi setelah sholat subuh, kemudian dia mulai beraktivitas, sehingga dia tidak terkena matahari. Begitu anak soleh. Jadi apa pelajaran yang dapat kita tangkap?
Pelajaran yang harus kita tangkap adalah tentang kedisiplinan. Jujur, disiplin. Kita harus optimis. Jangan berputus semangat. Yang keempat adalah mengendalikan ego. Yang kelima adalah bertanggung jawab. Yang keenam, bijak menentukan pilihan. Dan terakhir adalah mengakui kesalahan dan menerima kritik. Anak soleh, kalau ada pembeli kemudian memprotes belanjaan kita, jangan marah. Jangan juga membalas kritikannya. Akan tetapi menerima, oh iya saya minta maaf, saya bisa ganti dengan yang baru. Misalnya makanan, kita berbisnis makanan kita tidak mungkin kita lupa taruhkan garam, akhirnya diprotes sama itu konsumen. Kenapa ini makananku tidak ada garamnya? Jangan lantas marah, tapi kemudian minta maaf dulu. Oh iya, minta maaf karena kita sudah membuat kesalahan, sini saya ganti dengan yang baru dan ini gratis. Seperti itu. Ingat, kita harus menerima kritik dan jangan mudah tersinggung ketika kita berwirausaha. Oke, anak soleh, tadi sudah ada manfaat berwirausaha, kemudian ada sikap penting dalam berwirausaha. Ingat anak soleh, kata kuncinya adalah kejujuran. Ini yang paling penting, kejujuran. Karena kejujuran itu menciptakan kepercayaan dan kenyamanan saat kita berinteraksi dalam dunia bisnis. Seperti itu. Ingat, jujur. Nah, anak soleh, jenis-jenis usaha masyarakat. Ternyata jenis-jenis usaha masyarakat ada 2. Berdasarkan lapangan usahanya dan berdasarkan pemiliknya. Kita akan bahas dulu satu-satu tentang jenis usaha berdasarkan lapangan usaha. Jenis usaha berdasarkan lapangan usaha yang pertama adalah usaha ekstraktif. Apa ini usaha ekstraktif? Ini usaha yang mengambil dan memanfaatkan secara langsung kekayaan yang ada di alam. Dia tanpa kelola kembali, tapi kemudian langsung diambil. Contohnya apa? Contohnya adalah penangkapan ikan atau penambangan. Hasilnya itu langsung bisa diambil. Itu namanya ekstraktif. Langsung diambil di alam. Yang kedua adalah usaha pertanian. Usaha pertanian ya kita lihat yang bercocok tanam. Misalnya padi, sayur-sayuran, palawija misalnya jagung, singkong dan lain sebagainya. Ya, usaha pertanian. Pertama usaha ekstraktif, kedua usaha pertanian, ketiga usaha industri. Usaha industri dikatakan industri karena dia menghasilkan barang baru yang diolah dari bahan mentah. Yang keempat adalah usaha dagang. Kita bisa berdagang kebutuhan sehari-hari. Itu namanya jenis usaha berdasarkan lapangan usaha. Dan yang terakhir adalah ada namanya usaha jasa. Usaha jasa adalah jenis usaha yang bertujuan memberikan pelayanan. Ada pelayanan. Apa saja itu? Misalnya jasa transportasi, jasa asuransi, perbankan misalnya, pengiriman barang, ataupun jasa pengacara. Ini jenis jasa. Pertama jasa transportasi, kita lihat ada namanya PT-PT. Di kapal ada namanya Superjet, Jetliner. Di udara ada namanya pesawat Lion, Garuda dan lain sebagainya. Sedangkan jasa lainnya misalnya asuransi, perbankan, pengiriman barang, paket, pengacara, termasuk guru dan tentara. PNS juga termasuk salah satu usaha jasa, ya. Oke. Yang pertama tadi jenis usaha berdasarkan lapangan usaha. Jenis usaha berdasarkan lapangan usaha. Kita membahas lagi jenis usaha berdasarkan pemiliknya. Ternyata jenis usaha berdasarkan pemiliknya
ada yang dikatakan sebagai badan usaha milik negara, yang dikatakan sebagai BUMN. Contohnya adalah Perjan, perusahaan jawatan. Jadi perusahaan jawatan ini dia memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi dia tidak mengambil keuntungan. Ada lagi namanya perusahaan umum, Perum. Perusahaan umum ini modalnya dia diperoleh dari kekayaan negara. Jadi negara yang modali. Karena dia dimodali oleh pemerintah, maka ada bagi hasil yang diberikan kepada pemerintah. Ada lagi namanya perseroan terbatas. Perusahaan ini modalnya terdiri atas saham-saham. Jadi tidak semua modal perseroan ini dimiliki oleh negara. Jadi ada bagian dari perusahaan swasta ataupun perseroan yang kemudian turut membeli saham atau surat berharga dari PT itu. Misalnya PT Pertamina. Perseroan terbatas Pertamina. Walaupun kita mendengar ini Pertamina adalah badan usaha milik negara, tetapi ada juga saham-saham yang kemudian ditadap oleh pemodal dari dalam negeri maupun di luar negeri. Oke? Badan usaha milik negara misalnya perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan atau persero. Ada lagi jenis usaha milik swasta. Yang pertama tadi badan usaha milik negara, ada badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta ada juga dikenal sebagai perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan ini misalnya modalnya hanya dimiliki oleh satu orang. Contohnya ini, contoh perorangan misalnya perusahaan sepatu di Cibaduyut, Jawa Barat, dan perusahaan perak di kota Yogyakarta, di kota gede Yogyakarta. Jadi ciri khas dari perusahaan perorangan ini adalah modal usahanya yang diputar itu untuk usaha itu hanya dimiliki oleh satu orang. Itu namanya perusahaan perorangan. Ada lagi firma. Firma ini usaha didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. Jadi firma ini kita lihat, pemiliknya bukan cuma satu orang. Kemudian hasil keuntungannya mereka kemudian bagi rata. Dan prinsip kerjanya itu saling kepercayaan. Firma ini persekutuan firma. Ada lagi namanya CV. Nah, CV itu persekutuan komanditer atau komanditer Vennootschap maksud saya. Jadi jenis usaha yang modalnya berasal dari beberapa orang. Jadi modalnya ini didirikan dari beberapa orang. Dia cuma menitip modal. Ini saya modal di kamu. Nah, ini lagi ada saya modal di kamu. Lalu kemudian hasil keuntungannya dibagi bagi rata kepada pemodalnya itu. Ada lagi namanya perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini anakku yang soleh, dia usaha yang modalnya berasal dari saham-saham. Ustadz, saham-saham itu apa? Jadi saham itu anak soleh, lembar surat berharga yang mempunyai angka nominal. Misalnya satu lembar saham harganya Rp5.000. Wah. Jadi kalau kita punya uang banyak 100.000 misalnya, berarti kita sudah membeli 200 saham. Misalnya harganya 5.000. Iya. Berarti kalau kita beli 500.000, berarti kita mempunyai 100 lembar saham. Jadi tiap lembar saham nilainya sama. Anak soleh, bagaimana cara bagi untungnya? Bagi untungnya adalah tergantung siapa memiliki saham yang paling tinggi. Misalnya
Saya menanamkan modal di perusahaan terbatas, modal saya 80%. 80%, ada yang kemudian 5%, ada yang kemudian 20%, ada yang kemudian 5% lagi. Ada yang kemudian 10%, ada yang kemudian 5% lagi. Nah, anak soleh, keuntungannya itu anakku yang soleh dibagi sesuai dengan berapa persen saham yang kita punyai. Misalnya keuntungannya 100.000. Ustadz punya saham 80%. Berarti anak soleh, Ustadz mendapatkan keuntungan 80.000 karena Ustadz punya saham 80%. Uang keuntungan 100.000. 80% dari 100.000 adalah 80.000. Sehingga anak soleh, Ustadz punya penghasilan yang lebih banyak di antara teman-teman yang lain. Misalnya Adil misalnya punya saham 5%. 5% dari 100.000 adalah 5.000. Jadi Adil hanya mendapatkan bagian senilai Rp5.000. Seperti itu. Oke? Bagian-bagian dari jenis usaha badan usaha milik swasta, yang pertama adalah perusahaan perorangan, yang kedua firma, yang ketiga persekutuan komanditer, dan yang keempat adalah perseroan terbatas atau biasa kita kenal sebagai PT. Nah, anak soleh, ada lagi namanya koperasi. Sering kita dengar ini. Jadi koperasi adalah jenis usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Apa tujuan utama koperasi? Tujuan adalah mensejahterakan anggotanya. Ingat, satu tujuan saja dari koperasi adalah mensejahterakan anggotanya. Keuntungan koperasi itu berupa sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha itu dibagi sesuai jasa masing-masing anggota. Kalau saya punya jasa yang lebih banyak daripada yang lain, maka sisa hasil usaha itu dibagi lebih banyak kepada ustadz, gitu. Nah, ternyata ada beberapa kategori koperasi. Yang pertama adalah kategori koperasi berdasarkan jenis-jenisnya. Kalau berdasarkan jenis-jenis berarti macam-macam koperasi ini. Ada namanya koperasi produksi. Koperasi produksi otomatis dia melakukan usaha produksi, yaitu menghasilkan barang. Jadi ada koperasi yang kemudian fungsinya dia menghasilkan barang dan kemudian dijual kepada masyarakat. Keuntungannya dibagi sama-sama berdasarkan yang Ustaz katakan tadi. Siapa yang mempunyai jasa paling banyak. Yang kedua adalah koperasi konsumsi. Tadi ada koperasi produksi, ada koperasi konsumsi. Apa saja ini koperasi konsumsi? Koperasi konsumsi adalah menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam barang. Jadi misalnya saya punya koperasi konsumsi, maka saya menyediakan koperasi itu untuk anggota saya dalam bentuk barang. Misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, dan lain-lain yang bisa dipakai. Ada lagi koperasi simpan pinjam. Ini koperasi yang melayani para anggotanya untuk menabung sekaligus mendapatkan imbalan, serta bisa juga meminjam. Kita menabung di tempat itu kayak layaknya bank, lalu kemudian kita bisa juga meminjam. Dari manakah uang pinjaman itu? Uang pinjaman itu kita peroleh dari hasil uang iuran wajib koperasi. Jadi seperti itu. Ada lagi namanya koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam, banyak sekali usahanya. Dia bisa juga produksi, dia bisa juga konsumtif, dan dia bisa juga simpan pinjam. Jadi koperasi serba usaha, kita bisa menyimpan uang kita, lalu kemudian dikelola dalam bentuk koperasi produksi,
dari hak koperasi produksi itu ternyata dia menyediakan bahan-bahan yang bisa digunakan konsumtif untuk keperluan rumah tangga, itu juga bisa dimasukkan dalam jenis koperasi serba usaha. Jadi semuanya bisa masuk. Koperasi serba usaha bisa masuk semuanya. Ustadz ulangi lagi. Koperasi berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama koperasi produksi, yang kedua koperasi konsumtif, yang ketiga koperasi simpan pinjam, dan terakhir koperasi serba usaha. Nah, kalau berdasarkan keanggotaannya, koperasi berdasarkan keanggotaannya ini dia fokus kepada di mana lingkup orang itu berada. Berarti kita bisa katakan saja ada namanya koperasi pegawai negeri, ada namanya koperasi pasar, ada namanya koperasi unit desa. Adapun juga bisa kita masuk koperasi sekolah. Koperasi pegawai negeri sipil, pegawai negeri misalnya, itu dia beranggotakan pegawai negeri baik daerah maupun di pusat. Ada lagi koperasi pasar. Koperasi pasar anggotanya para pedagang pasar. Kalau koperasi unit desa, itu koperasi yang berada dalam wilayah desa tersebut. Yang terakhir adalah koperasi sekolah. Koperasi sekolah anak soleh, koperasinya beranggotakan warga sekolah, entah itu gurunya, karyawan di sekolah tersebut, bahkan siswanya bisa juga melakukan aktivitas di koperasi sekolah. Ustadz ulangi lagi. Koperasi berdasarkan keanggotaannya ada namanya koperasi pegawai negeri, koperasi pasar, koperasi unit desa, dan koperasi sekolah. Dan terakhir anak soleh, ada namanya koperasi berdasarkan tingkatannya. Ada namanya koperasi primer. Apa itu koperasi primer? Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang. Sedangkan koperasi sekunder, dia itu koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi, gabungan beberapa koperasi. Jadi koperasi sekunder itu dia gabungan beberapa koperasi. Sedangkan koperasi primer, dia anggotanya misalnya koperasi unit desa, dia beranggotakan hanya orang-orang di lingkungan desa tersebut. Oke? Sip. Kita sudah mempelajari tentang wirausaha, kita sudah mempelajari tentang manfaatnya, kita sudah mempelajari tentang bagaimana etika dalam berusaha. Kita pun telah mempelajari tentang jenis-jenis usaha di masyarakat. Ada usaha berdasarkan jenisnya dan ada usaha berdasarkan kepemilikannya. Baik, selanjutnya anak soleh, kita melangkah kepada tugas. Tugas pertama, apa yang dimaksud dengan wirausaha? Nomor 2, apa manfaat wirausaha untukmu? Yang ketiga, mengapa dalam kegiatan wirausaha kita harus jujur? Saya sudah jelaskan tadi. Yang keempat, apa saja jenis badan usaha milik negara? Yang kelima, apa yang kamu ketahui tentang perseroan terbatas atau PT? Apa itu saham? Yang keenam adalah apa pengertian dari koperasi? Koperasi adalah Yang ketujuh, tuliskan jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Berdasarkan keanggotaannya tadi ada. Ini hanya termaksud dalam lingkup kerja. Misalnya koperasi pegawai negeri. Jangan Ustaz bocorkan ya. Baik. Tugas Ustaz sudah sampaikan, materi sudah Ustaz jelaskan. Demikianlah apa yang dapat Ustaz sampaikan. Ingat anak soleh, kejujuran dapat melahirkan rasa kepercayaan dan kenyamanan. Maka oleh sebab itu anakku yang soleh dan soleh sekalian, dimanapun kita berada, apapun jenis usaha kita harus senantiasa dan terus mempertahankan kejujuran kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.